Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati para bapak-bapak semuanya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus karunia berupa nikmat iman dan karunia berupa nikmat Islam, serta karunia berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan keharibaan junjungan baginda alam, yakni Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taburkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya khususnya dan umumnya, kepada siapa saja yang mau mengikuti jejak hidupnya dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Tentunya ajaran agama Islam, agama yang hak, agama yang benar, agama yang mampu menyelamatkan umat manusia bagi mereka yang benar-benar konsekuen dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, tentunya dengan izin dan pertolongan Allah dan dengan izin dan kehendak Allah, kita kembali hadir di Majlis Ta'lim Tahuriyat Al-Ma'arij dalam rangka thalabul ilmi. Semoga dengan segala harapan dan doa, segala rangkaian ibadah yang kita lakukan di majlis ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan apa-apa yang dikaji nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita khususnya, dan umumnya untuk umat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali kembali dengan pembacaan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana salli wa sallim wa barik alaih. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita hadir kembali dalam rangka thalabul ilmi. Adapun yang kita kaji pada malam hari ini, kita belajar tentang yaitu akidah akhlak, termasuk di dalamnya nasihat-nasihat para alimul ulama, termasuk di dalamnya hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin ay asluhu wa qawamuddin laisa ila biha kama annal baita la yaqumu illa ala umudihi fahiya tahqiqul li ubudiyyati wa ada'ul li haqqi rububiyyati wa jami'ul ibadati wasailu ila tahqiqi sirriha wa sumtu afdalu qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sumtu arfa'ul ibadati rawahu Dailamiyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wal maqalatul hadiyata asyara lan utawi maqalah hadiyata asyara kang kaping 11 anin nabiyyi iku lafaz anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu satuhuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin utawi salat imaduddin iku tihang agama ae asluhu tegese utawi asale ya di faqawam iku tegak ya agama laisa oranana kaumuddin ila biha angin iku kalawan ya salat kama annal baita kaya barang annal baita satu hune umah la yaqumu iku orang adem ya bait ila ala umudihi angin saking tihang ummah fahia maka utawi ya salat tahqiqul lil ubudiyati iku nyata kadue ibadah wa adaul lan nohana li haqqi kadue hak rububiyati sifat pangeran wa jami'ul ibadati lan utawi ibadati wasailu tahqiqu lan utawi semua pirang-pirang ibadah wasailu lan pirang-pirang jajaluk ila tahqiqi sirhi maring nyatane rahasiana ya sholat. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita tahabus bi'imah ya kepada para guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita dengan bahasa Jawa. Wal maqalatul hadiyata asyarata ini adalah maqalah yang ke-11. Ini adalah nasihat yang ke-11. Ya, yang mana maqalah yang 11 ini anin nabiyyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Nabi qala telah berkata. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, as-salatu imaduddin, salat itu tihangnya agama. Hadis ini maklum dan hadis ini sudah sampai kepada telinga anak kecil. Bahkan kita katakan hadis ini semua orang mukmin, orang muslim paham betul tentang masalah hadis ini. Salat itu tihangnya agama, ya. Dan sering juga disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para alimin ulama, ya, mengenai tentang hadis ini. Ayat asluhu jelasnya, ya, pokok atau pangkal daripada agama
Jadi sholat itu tafsiran daripada tiang agama, maksudnya pokok pangkal agama. Jadi sholat itu adalah pokok pangkal daripada agama. Wa qawamun, maka berdirinya dini agama laisa, bukan karena yang lain, illa biha, kecuali berdirinya agama itu dengan sholat. Kama annal baita, sebagaimana annal baita, bahwasanya rumah la yakumu, tidak akan berdiri dengan tegak, illa ala, kecuali atas umudi tiang-tiangnya. Hamba-hamba Allah ini muliakan. Ini lantas kenapa ya sholat itu diibaratkan tiangnya agama? Sebab agama tidak akan berdiri dengan tegak kalau di dalam agama itu orang-orang muslim, orang mukmin tidak melaksanakan sholat. Kita sering ditanya, kamu muslim? Betul. Kamu iman? Iya. Sholat apa enggak? Seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain kan sudah maklum, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadamani. Kata Rasul, barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Namun sebaliknya, wa man tarakaha, barang siapa yang tidak melaksanakan agama berarti orang tersebut menghancurkan agama. Ini hadis ini jelas. Jadi berdirinya agama tegak ini berdasarkan di dalam agama tersebut orang-orang mukminnya sholat, orang-orang Islamnya sholat. Bahkan jadikan pangkal pokok, diibaratkan suatu bangunan, suatu rumah. Kalau tidak ada tiangnya, maka rumah itu pun akan ambruk, akan hancur. Nih tanya dia nih. Oh, bikin rumah, tiangnya dikeker bikin. Sifat 3 jam ngopi lagi, lipat doang begini, mata udah begini aja matanya, ngeker melulu. Itu kan ngeker apa tukang? Tuh. Seseorang akan bikin rumah itu tiangnya harus paten, tiangnya harus kuat. Dia pertimbangkan dari mulai besinya harus besi seperti apa, dia pertimbangkan semennya, kemudian pasirnya, ngecornya, saking supaya rumah ini, bangunan ini menjadi kuat. Kalau toh seseorang membangun rumah saja dipikirkan dari mulai pondasinya, maka para alim ulama ada yang mengatakan syahadat itu adalah pondasi, kemudian tiang adalah bikin rumah aja ya Allah. Maka gambaran seseorang kalau rumah pengen kuat berarti tiangnya harus mantap. Begitu juga kalau agama ini, Islam, pengen teguh, pengen berdiri dengan kokoh, maka sholat itu adalah kunci untuk menguatkan agama. Dan kalau kita berbicara sholat kan luas, ya. Kalau tiang aja sholat, bermacam-macam sholat harus dilakukan. Tadi dikatakan, ya, la yakumu, tidak akan berdiri, ya, illa ala umudihi, kecuali atas tiang. Bahkan agama itu tidak akan berdiri laisa biha, kecuali dengan sholat. Artinya bukan kita membandingkan ibadah yang lain. Silakan sodako, silakan zakat, silakan puasa, tapi kuncinya adalah sholat. Illa biha, laisa illa biha. Tegaknya agama ini bukan karena ibadah yang lain, tapi yang paling pokok adalah sholat.
Nanti ada pentafsirannya sangat rasional. Bahkan bahia tahqiqul lil ubudiyah, maka sholat itu ialah menyatakan li ubudiyah, bagi kehambaannya. Dengan sholat kita menyatakan kalau kita ini adalah seorang hamba, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah itu. Pengabdian lah sholat itu. Ya, Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita butuh kepada pengabdian Allah. Kalau kita merasa seorang hamba, maka kuncinya sholat. Kemudian wa adaun lihaqqi rububiyyati, dan sholat itu adalah menunaikan bagi hak Allah. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, berarti orang tersebut menunaikan haknya Allah. Jadi ada hak-hak yang harus kita kerjakan, ada hak-hak yang harus kita lakukan. Di antaranya hak kita kepada Allah adalah sholat. Bahkan wajami'ul ibadati, dan sholat itu adalah semuanya ibadah. Lantas kenapa dikatakan sholat itu, di dalam sholat itu semua ibadah ada. Wa sholatul jami'ul ibadah, di dalam semua peribadatan, di dalam sholat itu ada. Coba kita kaji satu-satu. Kayaknya ngaji khusyuk nih. Tahu khusyuk, tahu ngantuk dengan ini. Dikatakan tadi semua peribadatan di dalam sholat itu ada. Kunci daripada orang Islam ada 5. 1, syahadat. Syahadat bagian daripada ibadah apa bukan? Ibadah. Bahkan syarat mutlak seseorang untuk menjadi orang muslim itu tidak bisa diganggu gugat. Ketika seseorang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang tersebut sudah menjadi orang muslim. Maka di dalam sholat pun ada yang namanya syahadat. Di mana? Di tasyahud. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kemudian di dalam sholat juga ada yang namanya puasa. Puasa nggak kalau kita lagi sholat? Boleh nggak lagi sholat minum gitu? Atau lagi sholat makan? Nggak boleh. Oleh karenanya di dalam sholat pun ada puasa. Lantas adakah zakat di dalam sholat? Ada. Yang namanya zakat adalah sedekah. Di dalam sholat juga ada sedekah. Kita mendoakan. Bahkan setiap bacaan sholat itu adalah sedekah. Bacaan tasbih subhana rabbiyal azim itu sedekah. Oleh karenanya di dalam sholat pun ada zakat. Kemudian apakah di dalam sholat itu ada haji? Ada. Mustaqbilal kiblat. Ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita menghadap kiblat. Oleh karenanya kumpulnya peribadatan itu ada di dalam sholat. Oleh karenanya Rasul mengatakan sholat itu ada latihannya agama. Ini luar biasa. Kemudian wasailu ila tahqiqi sirrihi, dan di dalam sholat itu pula ya sebagai permohonan yang nyata, sebagai permintaan yang hak sirrihi di dalam rahasia sholat. Kalau kita renungi, sholat itu
Di dalam sholat itu ada permohonan-permohonan yang nyata. Bahkan ketika seseorang sudah bisa melaksanakan sholat, ada sholatnya sholat yang luar biasa. Lantas kenapa sholat dikatakan sebagai permohonan? Kita lihat di dalam sholat itu kita sering membaca 8 permohonan yang kita ulang di dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa kami. Itu kan permohonan. Warhamni, ya Allah sayangilah kami. Wajburni, tutuplah aib kami, tutuplah celah kami, tutuplah keburukan kami. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat kami. Warzuqni, ya Allah berikan kami rezeki. Warfa'ni warzuqni wahdini, berilah kami petunjuk ya Allah, hidayahkan kepada kami petunjuknya ya Allah. Wa'afini wa'fani, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan serta maafkanlah kami. 8 permohonan di dalam sholat. Oleh karenanya dengan kunci sholat ini Allah sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa kepada kita. Artinya bukan berarti kita tidak boleh wirid, tidak boleh baca Quran, ataupun tidak boleh doa-doa yang lain. Tetapi ketika seseorang melaksanakan sholat, maka ibadah-ibadah yang lain pun ikut dalam sholat. Dimulai dari pertama takbir Allahu Akbar, baca Fatihah bagian daripada membaca Al-Quran. Tapi terkadang banyak orang yang menganggap enteng tentang urusan sholat. Padahal kalau kita mengetahui rahasianya tentang sholat, ini sangat luar biasa. Di samping kita juga ya tahqiqul lil ubudiyah, menyatakan kehambaan diri kita kepada Allah. Kalau kami ini hamba Allah, maka kami sholat. Kemudian wada'unil haqqi rububiyah, dan menunaikan yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga di dalam sholat semua ibadah-ibadah ada. Tapi terkadang manusia menganggap enteng tentang masalah sholat. Makanya bapak-bapak, bab yang paling banyak itu adalah bab sholat. Dari mulai pasal itu mengenai sholat itu banyak. Sebab sholat itu adalah inti daripada ibadah-ibadah yang lain. Mohon maaf, orang sodakoh rajin, pergi haji tiap tahun, tapi orang itu nggak sholat, apalah artinya? Bukan berarti sodakohnya nggak diterima, bukan berarti puasanya nggak diterima, tapi kunci diterimanya ibadah seseorang itu melalui proses sholat dulu. Ya, maka kata Rasul, awal ma yuhasabu as-sholat. Yang pertama dihisab, yang pertama ditanya, yang pertama dihitung, yang pertama dicek, yang pertama diinterogasi, yang pertama di BAP adalah sholat. Sudah selesai diinterogasi, dicek, di BAP dan sebagainya, baru ibadah-ibadah yang lain. Makanya sholat, kunci kesuksesan dunia adalah sholat. Maka ada orang yang jarang wirid dari sholat dulu, qobliyahnya, ba'diyahnya, ya, tingkatkan kemudian duhanya, tahajudnya, tasbihnya gitu ya, sampai dia sibuk sholat, bahkan ada sholat mutlak dan lain-lain sebagainya. Halo? Karena kata Rasul, sholat itu adalah mi'rajul mukminin. Sholat itu adalah apa? Tempatnya naik orang mukmin. Mi'raj. Jadi kita ini bisa mi'raj dengan sholat.
bisa naik dengan sholat. Bahkan pengambilan sholat itu prosesnya luar biasa. Langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah, dikasih undangan melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, ketika Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW melalui proses malaikat Jibril, dinaikkan hanya untuk apa? Hanya untuk memberikan perintah sholat. Makanya ya jangan sampai gitu ya. Makanya waktu malam Jumat luar biasa pembahasan sholat. Jadi Depok datang. Luar biasa saya. Gemetar saya seperti itu. Luar biasa ya teman-teman, soleh semua. Oh, hebat ngajinya. Amin atuh Pak. Biasa aja kali. Iya, luar biasa. Maka orang yang punya ilmu mah enak, ibadah itu enak, ada tata caranya. Kita kan dipikir, kita lagi ngebahas masalah tentang sholat aja udah hampir 3 tahun itu kita nggak hatam-hatam. Katanya lewat, bukan lewat, lu nggak ngaji kemarin, ya enggak? Oh, ya, itu luar biasa masalah. Kalau kita berbicara sholat, kemudian wasumtu afdalu qala sallallahu alaihi wasallam wasumtu, dan berdiam itu afdalu ikut lebih ya, afdalu yang paling utama. Jadi diam itu yang paling utama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu arfa'ul ibadah, diam itu arfa'u ialah yang paling tinggi ibadah. Jadi diam itu yang paling tinggi daripada ibadah. Rawahu, hadis riwayat Aidailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kemudian tafsir diam itu adalah sukutu imala yanfa'u fid din wa dunya. Yang dimaksud diam di sini adalah as-sukutu ya, amma la yanfa'u, diamnya itu dari perkataan la yanfa'u yang tidak bermanfaat, la yanfa'u yang tidak berguna, la yanfa'u yang tidak mubazir, la yanfa'u yang tidak berbobot ini di dalam urusan agama wa dunya, dan dalam urusan dunia. Oleh karenanya kata Nabi, diam itu adalah yang paling tinggi daripada ibadah. Lantas diam yang seperti apa yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah diam dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, ya. Diam dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, baik tidak berguna dalam urusan dunia maupun tidak berguna dalam urusan dunia. Tapi kalau kita banyak bicara urusan agama ya, pokok kunci itu lebih manfaat ketimbang orang diam. Kemudian wa tarku raddi ala man ittada min arfa'i anwa'il ibadah, wa tarku, dan meninggalkan, menolak ala man ittada, terhadap orang yang melampaui batas, min arfa'i, dari yaitu mengangkat al ibadati, ibadah. Nih contoh seperti ini. Maka ini katakanlah kebanyakan kepribadian kita, ya. Ada orang tahu tentang agama
Ada orang sok tahu tentang agama. Ada orang kalau kita tahu tentang agama maka sampaikan itu jauh lebih baik ketimbang dia. Yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, meskipun nanti di dalamnya prosesnya seperti apa. Tapi yang jelas hukum Allah kita katakan. Banyak contohnya di kalangan masyarakat, ya, yang baik jadi tidak baik, bahkan yang tidak baik menjadi baik. Apa penyebabnya? Lain-lain sebagainya. Kita ini dapat merenung gitu, ya, situ. Maka diamnya seseorang tentang agama itu dosa. Tapi orang berbicara tanpa mengetahui agama itu jauh lebih dosa. Maka kita kadang-kadang suka banyak usil, ya, orang begini gini, kecuali kita sudah tahu ilmunya itu. Maka ada beberapa nasihat diantaranya para guru-guru. Kalau engkau berbeda paham dengan orang, kalau engkau belum mampu untuk berdebat, maka diam itu lebih baik. Tapi kalau engkau sudah mampu dan mumpuni, engkau bisa berdebat, artinya memperbaiki, itu jauh lebih baik. Kalau kita mampu, ya kita. Maka banyak orang-orang yang menyalahkan. Kemudian tadi juga fa inna aksarul khataya minal lisani, maka sesungguhnya yang paling banyak al khataya, kesalahan itu minal lisani, dari perkataan di lidah. Karena tadi dia banyak ngomong, ya, banyak ngomong yang tidak bermanfaat, tidak berguna, maka banyak kesalahan dari perkataan tersebut. Tapi kalau ngomongnya manfaat maka kepada orang, ngajak kebaikan, silahkan, gitu ya. Kemudian amma idza kana al-insanu khaliyan anin nasi fala yakunu sukutuhu minal ibadati. Amma idza kana, adapun apabila ada al-insanu, manusia itu khalian, yang sembunyi, anin nasi, dari jauhnya orang-orang, fala yakunu sukutuhu, maka tidak jadi, ya, diamnya orang itu minal ibadati, dari ibadah. Tadi di atas kata Rasul, diam itu lebih utama. Bahkan diam itu paling tinggi nilainya ibadah. Tapi amma idza kana, apabila, ya, ada orang atau ada manusia kholian, yang sembunyi, anin nasi, jauh dari orang-orang, maksudnya dianya diamlah, dianya sembunyi, nggak dari orang-orang, nggak mau bergaul, katakan seperti itu. Nanti penafsiran ada dua, ya, dia tidak open, gitulah, bodoh amat, daripada ini mendingan gua diam, ya. Bahkan dia meninggalkan keramaian di sini maksudnya tidak mau bergaul lah, pengennya langsung ibadah kepada Allah saja, gitu ya. Kepada manusia hablum minannasnya kurang. Maka dikatakan di sini fala yakunu sukutuhu minal ibadati, maka tidak jadi diamnya orang tersebut minal ibadati, dari ibadah. Ya, kita makan, ya, orang-orang biasalah waktu diam-diam, ya, waktu ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, waktu ngaji-ngaji, waktu sholat-sholat, nggak kaku-kaku banget gitu kita menganggap, ya. Tapi ini menurut syariat. Tapi menurut ahli-ahli Allah mah banyak orang yang menyendirilah ke gunung. Artinya diamnya adalah diamnya
zikir, bukan dia menjauhi manusia. Ketika manusia butuh terhadap orang tersebut, dia malah diam, malah dia menjauh, nggak peduli, maka diamnya itu tidak menyebabkan ibadah, atau diam terhadap kebatilan, gitu. Ya, diam terhadap kemungkaran, gitu. Diam terhadap kerusakan. Ya, tidak mau nasehatin, terutama kepada dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kita ini bisa nasehatin diri kita sendiri. Muhasabah yang paling tokcer adalah tafakur kepada diri sendiri. Kita mungkin bisa nangis berbarengan dengan orang kelas kita, ya. Tapi kita juga harus bisa nangis ketika kita muhasabah diri kita sendiri, gitu. Maka itu pun jauh lebih baik. Artinya menyendirinya jauh dari orangnya untuk tafakur, merenung dan lain-lain sebagainya, yang mengingat kepada Allah. Itu diantaranya, ya. Bahkan nanti dikatakannya ada diamnya itu seumpama baca Al-Quran, itu jauh lebih baik. Kemudian wasodaqatu tudfi'u ghadabi rabbi. Kemudian kata Rasul, wasodaqatu tudfi'u ghadaba rabba, dan sedekah itu akan memadamkan ghadaba rabba, kebenduan, ya, kemarahan Allah. Jadi ketika orang banyak bersedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah. Dengan banyak bersedekah, orang tersebut meskipun Allah marah tapi bisa diredam dengan wasilah bersedekah. Kemudian wasabtu afdalu, dan diam itu lebih utama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asamtu zainul lil alimi wa sitrun lil jahili. Diam itu zainul lil alami, ialah keindahan bagi alimi, orang-orang yang berilmu, wasitrol lil jahili, dan tutup-tutup bagi orang bodoh. Maka kenapa dikatakan diam itu sebagai keindahan bagi orang yang berilmu? Di ketika orang banyak berbicara yang tidak manfaat, orang itu sedang menunjukkan kebodohannya diri sendiri. Ya, pengen diketawain sama orang dan lain-lain sebagainya, itu sedang menunjukkan kebodohan diri sendiri. Kalau kata Rasul, asamtu zainul ilmi wa sitral jahil, ya. Tapi keindahan seorang alim itu dengan diam. Maka Bapak Ibu, ada hadis juga yang mengatakan diam itu adalah emas. Jadi kalau bapak-bapak istrinya minta emas, suruh diam kamu, itu bagus. Langsung dia pakai dakwah. Diam itu adalah emas. Jadi kalau istri pengen emas, maka harus diam. Kemudian rawahu Abu Syaihi an Mukhriji wa dzalika bi sultan minal waqari ayat rozatil manasibati lil haqqi ilmi wali annal marajah luhu masyuran ma lam yatakallam. Ya, diam itu minal waqari adalah sifat kewiwabaan al-manasibati yang cocok lil haqqi ilmi, bagi hak ilmu. Jadi
orang itu ya sifat kewibawaannya seseorang itu tergantung ilmu. Jadi dengan ilmu tersebut orang itu ada wibawa gitu loh. Maka kita kan kadang-kadang suka ada orang yang banyak ngomong, ada orang yang diam. Terkadang orang yang diam itu kita kan nggak bisa apa ya bahasanya, nggak bisa mengukur lah katakan bahasanya gitu. Tapi kalau orang banyak ngomong lah, cuma ngomong doang ini ya kan. Maka diibaratkannya ya wibawanya orang-orang yang berilmu itu mempunyai sifat dia. Wali annal mar'a jaluhu masrur, karena bahwasanya seseorang yang jahil itu, yang bodoh itu masrurun akan tertutupi malam yatakallama ketika seseorang tersebut berbicara. Ya, banyak ngomong malah udah ketawa gitu tuh. Ya. Ini juga bisa dikatakan bagi kita atau siapa saja ketika kita tidak tahu tentang masalah ilmu, jangan berbicara ilmu gitu loh. Ya, kalau kita tidak tahu cukup diam gitulah. Maka diamnya itu jauh lebih bagus. Kemudian wasaumu junatun, dan puasa itu adalah tameng ya. Wa qayatun, dan penjaga minan nari, dari api neraka. Puasa adalah tameng atau penjaga minan nari, dari neraka. Wasamtu, dan diam itu lebih utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asumtu sayyidul akhlaq, diam itu adalah pemimpinnya akhlak. Itu sayyidul akhlak, itu luar biasa ya. Adab yang paling tinggi adalah diam, tapi diamnya bukan karena diam ada kemaksiatan, bukan karena diamnya orang nggak mau ngajarin gitu ya, enggak. Tapi kalau kita diamnya ada maksiat, kita nggak mau ngomong, diamnya ada yang salah, kita nggak mau nasihatin, diamnya ada orang yang nggak paham agama, kita nggak ngajarin, diamnya ada orang yang belum bisa baca Al-Quran, kita nggak mau ngajarin, maka diam tersebut tidak termasuk ibadah. Ini mah diamnya diam yang tidak bermanfaat, baik urusan agama maupun urusan dunia. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, oleh karenanya ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang masalah ilmu yang telah kita kaji, kepahaman, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya bapak-bapak untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, dijaga kita oleh Allah, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian kita. Andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para bapak semuanya untuk membukakan pintu maaf yang sebesar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.